Oke, kita mulai pembahasan untuk duplikat soal multiplier semester genap untuk mata pelajaran matematika. Di sini tujuan utama dari nomor 1, tujuan utama dari penggunaan diagram pencar atau scatter plot itu digunakan untuk apa? Nah, sebenarnya semua jawaban dari MCK yang teacher udah buatin soalnya ini semuanya udah ada di PPT yang udah teacher bagiin. Nah, di salah satu PPT-nya ini di slide awal itu scatter plot digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik-titik atau poin dibilangnya. Nah, maka dari itu untuk pertanyaan nomor 1 di sini, tujuan utama dari penggunaan diagram pencar atau scatter plot adalah untuk yang D, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Itu jawabannya. Next, selanjutnya yang nomor 2. Dalam diagram pencar, sumbu X biasanya mewakili apa? Apakah variabel dependen, variabel bebas, skala pengukuran, rata-rata data, atau jumlah frekuensi? Nah, ini pun ada di PPT yang teacher udah bagikan, yaitu ada di slide yang kedua atau setelah slide yang tadi, yaitu pada sumbu X itu menunjukkan variabel independen. Nah, apakah variabel independen itu? Variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan berubahnya variabel dependen. Nah, jadi yang betul di sini adalah variabel bebasnya. Nah, variabel independen atau kata lainnya itu adalah variabel bebas. Kalau dependen itu kata lainnya adalah variabel terukur, bukan variabel bebas, ya. Oke, next. Yang nomor 3. Jika titik-titik pada diagram pencar menunjukkan pola naik dari kiri bawah ke kanan atas, seperti gambar di bawah ini, maka hubungan antar variabel bersifat apa? Apakah negatif, tidak berkorelasi, kausal, positif, atau statis? Nah, seperti yang teacher udah bilang, kalau dia naik seperti ini, berarti hubungannya adalah yang positif. Kalau dia turun ke sini, baru dia negatif, ya. Tapi kalau dia mencar-mencar, itu tidak ada korelasi. Misalnya titiknya mencar-mencar sini banyak gitu. Nah, itu baru yang tidak ada korelasi, ya. Oke. Nah, ini baru yang tidak ada korelasi, tidak jelas tertuju garisnya itu ke satu arah ataupun melengkung, jadi menyebar ke segala arah, ya. Itu untuk yang tidak berkorelasi. Untuk nomor 3 jawabannya yang D. Kita lihat yang nomor 4. Hubungan negatif antara dua variabel berarti bahwa hubungan negatif antara dua variabel berarti nilai keduanya meningkat bersamaan. Kalau meningkat bersamaan berarti dia positif harusnya, bukan negatif. Nilai salah satu naik, yang lain tetap. Kalau salah satu naik, yang lain tetap, berarti dia statis, tidak ada perubahan, ya. Yang ini statis. Kemudian tidak ada hubungan yang pasti, itu tidak ada korelasi maksudnya. Kemudian salah satu naik, yang lain menurun. Nah, berarti ini yang negatif. Dan yang betul di sini adalah yang D. Keduanya menurun bersamaan. Nah, kalau keduanya menurun bersamaan, berarti kalau keduanya menurun bersamaan negatif juga, tapi nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Berarti yang benar di sini adalah salah satu naik, salah satu turun, ya. Bentuknya itu kalau digambarin grafik itu seperti ini. Nah, satunya naik, yaitu X-nya yang naik, tapi Y-nya nurun. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan negatif, ya. Kalau yang positif itu kan satunya naik, yang lain juga ikut naik. X-nya naik, X-nya nambah, Y-nya juga nambah ke atas. Gitu. Oke, next yang nomor 5. Persamaan umum regresi linear. Nah, ini udah ada juga di slide. Nah, yang di slide ini persamaan umumnya
yaitu nah, ini dia persamaan umumnya. Persamaan umumnya itu adalah Y mx plus C. Ya, mx plus C. Y mx plus C atau Y. Nah, ini juga sama nih maksudnya. Cuman beda penulisan aja. Y sama dengan A plus mx. Pokoknya yang penting ada mx dan plusnya. Itu jadi intinya ya. Oke. Yang penting ada mx-nya. Oke, ada m-nya lah dan positif. Kemudian dalam regresi linear gradien m menunjukkan apa? Menunjukkan apanya? Coba kita lihat di slide-nya ya. Gradien m itu adalah gradien garis regresi. Gradien garis regresi itu menggambarkan hubungan antara dua variabel ya. Nah, manakah yang menggambarkan hubungan antara dua variabel? Yaitu yang B. Korelasi itu nama lainnya adalah hubungan antara dua variabel. Jadi yang benar di sini gradien M itu menunjukkan korelasi atau hubungan ya. Ingat kata lain korelasi itu adalah hubungan antara dua variabel. Oke, next. Yang nomor 7, jika koefisien korelasi R bernilai 0, maka apa di sini? Coba kita lihat, ada di slide ini. Oke. Di slide. Nah, ini dia nih. Nah, kalau nilai R-nya itu 0, maka tidak ada korelasi. Jadi yang benar di sini adalah yang tidak ada. Nah, ini dia. Tidak ada hubungan linearnya. Ya, tidak ada hubungannya atau tidak ada korelasi. Tadi sempat teacher singgung korelasi itu adalah kata lainnya hubungan. Ya, ini sama dengan korelasi. Kemudian koefisien korelasi R yang mendekati -1 menunjukkan bahwa hubungan antar variabel apa? Negatif sangat kuat. Nah, lihat aja ini kan R-nya mendekati negatif 1, berarti ya negatifnya sangat kuat. Dan ingat nilai R itu kisarannya adalah -1 sampai 1. Nah, ini nilai R, rentang nilai R-nya -1 sampai 1. Jadi kalau dia 0 atau di tengah-tengah itu tidak ada hubungan. Kalau -1 ada hubungannya, tapi hubungannya negatif, sangat kuat. Kemudian kalau R-nya 1 itu positif, sangat kuat. Selanjutnya yang nomor 9. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan apa? Nilai koefisien determinasi menunjukkan oke, mana dia? Nah, koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi untuk menunjukkan seberapa besar sih pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebasnya, gitu. Ya, jadi yang paling benar di sini adalah kekuatan hubungan sebab akibat. Tingkat kesalahan model bukan, persentase variabel bukan, nilai prediksi yang tepat. Hubungan antara median dan rata-rata. Jadi yang paling benar di sini adalah untuk menunjukkan nilai prediksi yang tepat. Nah, bisa dilihat di sini. Itu untuk memprediksi dan melihat seberapa besar pengaruhnya. Jadi, yang paling tepat di sini adalah nilai prediksi yang tepat untuk menunjukkan nilai prediksi yang tepat. Nomor 10. Perhatikan diagram pencar berikut ini. Nah, ini ada diagram pencar nih. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, manakah yang merupakan outlier? Nah, outlier itu teacher udah jelasin bahwa outlier itu adalah yang sangat terpisah jauh dengan garis regresinya. Nah, coba kita gambarkan garis regresinya. Oke, kira-kira ini permisalan aja.
Jadi yang paling jauh dari garis regresi yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, yang paling jauh di sini adalah yang 3. Bisa dilihat, jaraknya jauh banget ketimbang yang garis-garis lain. Ya, tuh. Jaraknya paling jauh. Ini outlier. Ya. Oke. Persamaan regresi linear dapat digunakan untuk apa? Untuk menyusun frekuensi bukan, menentukan kemiringan sumbu bukan, meramalkan nilai variabel tergantung. Nah, ini fungsinya, yaitu meramalkan nilai variabel yang tergantung atau meramalkan variabel untuk data-data selanjutnya. Begitu. Kemudian nomor 12, hubungan linear paling cocok digunakan untuk data yang bagaimana? A. Acak dan tidak teratur. B. Tidak memiliki outlier. Mempunyai hubungan proporsional, tidak menunjukkan pola, tidak ada dikuantifikasi. Jadi hubungan linear paling cocok untuk data yang tidak memiliki outlier, ya, outlier atau oke, yang paling benar di sini adalah tidak memiliki outlier, ya. Oke, next nomor 13. Di sini masih dengan gambar yang sama di nomor 10 tadi. Manakah data di atasnya merupakan batas atas? Nah, kita gambarkan kayak yang tadi juga. Nah, batas atasnya yang mana? Yang paling atas, yaitu 5. Oh iya, yang tadi salah. Bentar. Yang ini 3 jawabannya. Oke, maaf. Kemudian, jika data menunjukkan hubungan yang sangat lemah, maka nilai R mendekati apa? Mendekati 0. Dia lemah, ya. Nah, pokoknya yang paling mendekati 0 itu lemah. Kemudian, positif kuat itu mendekati 1, negatif kuat itu mendekati negatif 1. Kemudian, dalam konteks statistik, garis regresi linear berfungsi untuk apa? Untuk menunjukkan tren atau kecenderungannya. Kecenderungan itu kayak misalkan di grafik itu kita lihat kan dia naik, berarti trennya positif gitu. Kalau dia turun, kalau naik kan tadi trennya positif. Kalau turun itu trennya negatif. Kalau misalkan dia datar kayak gini, berarti trennya statis, tetap, tidak ada perubahan gitu. Ya, jadi garis pada regresi linear itu fungsinya untuk menunjukkan tren. Tren itu apa ya, bisa dibilang apa yang sedang hits. Nah, tren, tahulah kalian tren itu apa, ya. Nomor 16, diagram pencar akan menunjukkan hubungan kuat jika, nah, hubungan kuat jika apa? Jika titik-titik membentuk garis lurus rapat. Jadi kalau misalkan titik-titik dalam diagram pencar itu tidak terlalu pencar jauh, contohnya kayak yang ini, contohnya kayak grafik yang, nah, ini sempurna nih yang ini. Dia tidak mencar, membentuk satu garis lurus, ya. Ini berarti dia kuat. Oke, hubungan yang kuat. Kemudian yang nomor 17. Dalam persamaan regresi, Y sama dengan A plus MX, A ini menunjukkan apa? Nah, A di sini, coba kita lihat persamaannya. Nah, A di sini menunjukkan konstanta, ya, atau nilai Y jika X-nya sama dengan 0. Tadi di sini mirip dia dengan A, ya, MX A, atau A plus MX sama aja, ya. Oke, berarti yang A di sini menunjukkan antara titik potong pada sumbu Y-nya. Ya, pada sumbu Y ketika X-nya ini 0, gitu. Kemudian fungsi utama koefisien korelasi adalah, fungsi utamanya adalah untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan dua variabel. Koefisien korelasi itu yang R tadi, ya. Itu koefisien korelasi.
ya, untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan. Kan nilai R tadi kan kisarannya min 1 sampai 1 gitu. Kemudian langkah pertama dalam melakukan analisis regresi linear sederhana adalah apa? Yaitu untuk menentukan variabel X dan Y-nya. Ya, mana yang jadi variabel X, mana yang jadi variabel Y. Itu langkah paling awal ya sebelum kita melakukan perhitungan-perhitungannya. Kemudian nomor 20, jika semua titik pada diagram pencar sangat menyebar tanpa pola, maka menyebar maksudnya itu kayak yang ini. Menyebar tanpa pola. Yep. Nah, nyebar tanpa pola. Nah, ini nggak ada polanya nih. Dia nggak lurus kayak ini. Dia nggak lurus kayak gini. Dia nggak renggang kayak gini, tapi nyebar tanpa pola seperti ini. Nah, berarti dia itu tidak ada hubungan. Mana dia? Nah, tidak ada hubungan. Keputusan korelasi sebesar 0,95 menunjukkan apa? Hubungan negatif sangat kuat. Ya, jadi mendekati min 1. Kalau mendekati min 1 berarti negatif sangat kuat. Tapi kalau 0,95 aja berarti dia hubungan positif sangat kuat. Begitu. Kemudian diagram pencar tidak dapat digunakan jika data yang dianalisis itu adalah data apa? Data kategorik. Nah, kalau data kategorik itu contohnya gimana? Data kategorik itu contohnya misalkan kayak data-data sangat baik, cantik, ganteng, kemudian tinggi, pendek. Nah, itu kategorik. Tapi kalau numerik, contohnya misalkan kalau tinggi, berarti ada nilainya, ada angkanya. Itu numerik. Ya. Jadi yang tidak dapat numerik itu bisa dianalisis. Kemudian linear juga bisa dianalisis. Berkolerasi apalagi. Mempunyai variabel bebas apalagi. Kemudian nomor 23, salah satu alasan menggunakan regresi linear adalah untuk mengetahui hubungan antar dua variabel yang tidak berhubungan. Berarti yang benar di sini yang ini bukan. Nah, yang benar di sini adalah untuk meramalkan nilai variabel dependen. Ini untuk meramalkan kira-kira kalau misalkan datanya itu dari tahun sekian, nanti di tahun selanjutnya itu bisa kita ramalkan apakah akan tetap mengikuti trennya, tren positif atau tren negatifnya atau enggak begitu. Jadi alasan utamanya adalah yaitu untuk meramalkan nilai variabel independennya ini. Nomor 24, hubungan antara nilai X dan Y yang tidak dapat diprediksi menunjukkan bahwa yang tidak dapat diprediksi berarti tidak ada korelasi linearnya ya. Kalau hubungan kuat berarti masih ada masih bisa diprediksi gitu. Kebiasaan korelasi tinggi apalagi masih bisa diprediksi. Apalagi data valid. Regresinya negatif juga masih bisa diprediksi, berarti trennya nurun gitu. Nah, tapi kalau tidak ada korelasi linearnya berarti data tersebut atau variabel X dan Y tersebut tidak dapat diprediksi sama sekali, ya. Itu kalau tidak ada korelasi. Oke, nomor 25 di sini kalau nilai R kuadrat sebesar 0,81 dapat diartikan sebagai 81% variasi Y atau variabel dependen itu dapat dijelaskan oleh X atau variabel independennya. Oke. Untuk yang uraian nanti penjelasannya terpisah videonya. Oke, thank you.